seperti apa ini mungkin makna dari apa lambaian tangan dan senyuman terus apa kayak gini sarang hewan yang dilakukan oleh Sandra Dewi pada saat diperiksa oleh Kejagung kasus suaminya. Gimana mungkin Ibu? Kok dia terlihat kayak biasa-biasa aja malah justru melempar senyum nih pada teman-teman media yang ingin mewawancarai. Dan sampai pada taraf tertentu setiap orang bisa bermain sandiwara. Mungkin saja dia mau memperlihatkan bahwa dirinya itu belum tentu salah, kan bersikap netral dulu. Tapi sebetulnya seandainya pun dia misalnya menangis, itu juga tetap saja tidak terlalu berbeda karena yang menentukan adalah nanti pengadilan dan proses. Jadi kalau kita semua itu tergantung pada kepribadian dan apa ekspektasi berikutnya. Jadi dalam hal kepribadian jelas kalau kita lihat dia sebagai seorang selebritis yang cukup mapan, itu memang kepribadiannya cukup mantap, bukan kepribadiannya belum tentu orang baik atau orang jahat, tapi cukup mantap itu dalam menguasai apa yang dia rasakan, mimik mukanya cukup bisa dikendalikan. Lalu bagaimana ke depannya? Jadi kok ke depannya sekarang itu umumnya orang beranggapan bahwa kalau kita kena perkara dan kita mempunyai uang kita, ya kalau itu kan uangnya sudah sangat jelas, maka hukumannya bisa diperingan. Dan jika terjadi hukumannya pun tidak perlu dijalankan. Itu anggapan banyak masyarakat beranggapan demikian. Dan sangat mungkin bahwa sebagai selebritis juga menilai bahwa dia masa depannya tetap tidak sampai separah yang seperti dianggap orang. Itu hanya hukuman di atas kertas. Hukuman yang sebenarnya dianggapnya itu setiap hari bisa dibayar, tergantung dia mau bayar berapa. Akhirnya tidak menjalani hukumannya di dalam penjara. Itu anggapannya, tinggal kita menilai apakah itu benar atau tidak. Jadi pada prinsipnya dia juga berpikiran, dia kemungkinan sih punya backingnya siapa, apakah dia beranggapan backingnya terlalu kuat. Namun di samping itu ada kesedihan juga. Kesedihan yang dia rasakan adalah bahwa dulunya setiap bulan atau barangkali setiap hari, setiap detik dibayar atau ada pemasukan yang cukup besar. Sekarang pemasukan itu mungkin hilang. Itu yang kesedihannya. Jadi kesedihannya juga sampai seberapa jauh dia ikut terkait dalam persoalan korupsi ini. Jadi semua itu merupakan kombinasi. Tapi jalan yang dia pilih ada jalan untuk bersikap tenang karena uang sudah terkumpul. Kalaupun nantinya tidak mendapatkan uang lagi, hasil yang dia capai itu sudah cukup untuk hidup sampai ke anak turunannya. Oke Bu, berarti bisa dikatakan ekspresi ketika kemarin senyum terus melambaikan tangan itu ekspresi ini menutupi mungkin rasa malu atau apa masalah yang sedang dihadapi oleh sang suami. Mungkin dia ingin memperlihatkan suatu sikap yang netral sehingga orang tidak terlalu bisa menilai bagaimana. Itu memang suatu sikap yang barangkali dianggap cukup baik. Tapi seandainya dia betul-betul risiko kena hukuman, maka dia tetap akan sedih. Dan kesedihan ini tidak muncul karena ya pada umumnya koruptor sekarang itu senyum. Koruptor dulu umumnya sedih dan lihat ke bawah, tahu bahwa dirinya tidak dihargai lagi. Tapi koruptor sekarang beranggapan bahwa kalaupun mereka nanti sudah lepas, mereka tetap disenangi karena masih punya uang banyak dan uang itu tetap dibagi-bagi dan tetap dipuji-puji. Jadi di sini ada hal di mana hukum juga sudah diragukan, ada hal di mana masyarakat karena kebutuhan uangnya begitu tinggi, maka dia bersedia untuk tunduk, bersedia untuk memuji-muji di luar
perasaan yang dirasakannya. Apa dia seorang artis, artinya dia bisa memerankan karakter dia, walaupun dia terlihat sedih dia tapi harus tampil Iya. maksimal. Harus kan biasa Jadi begitu. bagi seorang artis mempunyai kemampuan yang lebih besar Iya. dibandingkan dengan masyarakat umum. Tapi bukan berarti kalau dia sedih dia tetap akan memperlihatkan suatu yang netral. Jadi tetap ada rasa sedih yang dia rasakan. Tapi di sini rasa sedih itu mungkin tidak besar sehingga bisa ditutupi penuh. Oke. Si SD ini, Sandra Dewi ini memilih menutup diri, nggak mau memberikan statement kepada media, itu apa, membentuk rasa ketakutan akan permasalahannya melebar atau seperti apa? Bahaya. Sekarang ini kan strategi yang dilakukan. Strategi yang dilakukan pada saat belakangan ini, pada banyak kejadian, adalah strategi untuk tidak memberitahukan, tidak ikut membantah, supaya perkaranya cepat reda. Dan di samping tidak memberikan komentar, juga ada hal-hal lain di mana dia meningkatkan citra diri dia. Misalnya, tetap saja berbicara untuk hal-hal yang lain, bukan untuk hal ini. Sedangkan untuk hal ini ditutupi. Artinya langkah ini sudah tepat ya yang ditunjukkan soal Kita tidak tahu tepat tidaknya, tapi ini jelas sesuai dengan apa yang belakangan dilakukan. Oke, sip. Thank you.